Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tommy Kurniawan bersama tenaga ahli irigasi Mas Sigit Budiantoro di belakang. Kali ini kita di Kabupaten Kebumen berjumpa dengan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat atau KTPM, seorang wanita ya dari ibu rumah tangga yang sudah membawahi 33 TPM atau tenaga pendamping masyarakat ya. Siapakah dia? Ya. Nama? Terima kasih Pak Tommy dan Pak Sigit ya. Nama saya Kusuma Timah, Esos. Saya KTPM di Kabupaten Kebumen untuk program IPDMIP. Ya. Terima kasih Bu Kusnul. Jadi Bu Kusnul ini menjadi koordinator sekian puluh 33 TPM ya. Nah, saya ingin sedikit bertanya-tanya, sedikit sharing. Jika Bu Kusnul ya bisa sharing kepada rekan-rekan untuk KTPM yang lain gitu, bagaimana memanage atau mengatur dari rekan-rekan semua terhadap pemenuhan tugas ya kan secara program. Kemudian kendalanya seperti apa dan solusi yang diambil itu seperti apa. Misalnya dalam rangka menjaga kekompakan itu ada pertemuan sebulan sekali ya toh. Terus ada tidak gitu TPM yang dalam tanda kutip itu nakal ya kan. Nah, atau terus sentilan-sentilan khusus. Nah, gitu. Banyak pertanyaan sebenarnya yang harus kita jawab, tapi beberapa sebagian kecil aja. Silakan Bu Sinul, gimana? Iya, yang pertama tadi soal tugas umumnya ya. Jadi selaku koordinator, saya mengkoordinasikan kegiatan TPM di 21 kecamatan dari 240-an desa yang menjadi wilayah TPM. Ada 33 TPM untuk DI Wadas Sintang 31 dan 2 di DI Kabupaten, yaitu di DI Trinutul dan Jatinegara. Nah, secara umumnya tadi saya sampaikan bahwa saya mengkoordinasikan semua kegiatan, baik itu kaitannya dengan kegiatan ke lapangan, ya berarti ke desa-desa, ke P3A, maupun kegiatan atau menjadi penghubung antara P3A atau TPM dengan PIU. Ya, jadi saya juga melakukan koordinasi dengan KPU, Bapeda, dan juga PIU yang lain yaitu Distapang dan DPUPR. Nah, selain itu juga saya melakukan koordinasi dengan ISAI maupun BPWS, yang kemudian dari hasil informasi itu, dari koordinasi itu kami sampaikan ke TPM dalam event pertemuan, baik itu pertemuan rutin maupun pertemuan berkala yang sudah kami agendakan setiap bulannya. Begitu. Ya. Ya. Bu Kusnul punya program kerja ya di sini ya, betul begitu ya? Ya, betul. Jadi dalam menjalankan tugas sebulan ke depan itu pasti ada namanya penyusunan rencana kerja, begitu ya? Ya. Terus menjadwalkan, ya Ya. kan? Nah, ada kendala tidak dalam mengatur jadwal dan juga teman-teman yang seperti apa kondisinya sekarang ya kan, dengan kondisi pandemi COVID ya kan, kemudian lebih banyak yang perempuan daripada yang laki-laki ya kan. Nah, itu bagaimana kira-kira? Ya, kalau kendala pasti ada ya. Apalagi dari 33 TPM itu kan berarti dari ada 33 karakter Ya. dan juga disiplin ilmu yang berbeda-beda, dan dari disiplin ilmu itu juga tidak semuanya berkaitan dengan pemasyarakatan, katakan gitu. Ada yang disiplinnya berarti berasal dari jurusan perpustakaan dan seterusnya. Itu kan dari situ kan karakter itu, dari latar belakang pendidikan itu juga menjadi menjadi bukan masalah tapi menjadi tantangan saya dalam memberikan pemahaman soal pendampingan di masyarakat dan juga dalam koordinasi, karena memang beberapa juga belum berpengalaman dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kendalanya yang pertama soal waktu ya. Waktu. Karena juga agar
tahapan atau kegiatan yang sudah saya gendakan selaras dengan yang sudah atau yang menjadi program kerja atau kegiatan yang sudah direncanakan oleh TPM. Nah, itu juga menjadi masalah ketika saya merencanakan hari ini untuk kegiatan ini, ternyata TPM pada hari itu juga mempunyai kegiatan lain atau juga dia juga mempunyai kegiatan di luar agenda yang semestinya. Terus yang kedua soal tadi karakter itu juga menjadi masalah. Ada beberapa TPM yang mungkin belum memahami tupoksinya atau yang sudah berpengalaman pemahamannya sudah sangat kencang. Nah, sehingga kan saya harus menyelaraskan antara yang sudah punya pengalaman di pemberdayaan dengan yang baru dan juga yang belum paham gitu loh. Nah, yang belum paham ini memang bisa di-upgrade ya dengan disuruh membaca, dan juga saya dorong untuk dipahami atau saya katakanlah konsultasi secara pribadi untuk datang atau sudah datang ke rumah maupun sudah datang ke sekretariat. Itu beberapa strategi itu. Nah, yang lain untuk kendala yang lain ya kaitannya dengan kesulitan beberapa TPM dalam melakukan pendekatan ke desa, baik itu ke kelompok yang didampingi BP3A maupun dengan pemerintah desa, sehingga ini juga menjadi masalah ya, karena nanti muaranya kan pasti ke KTPM untuk bagaimana membuat terobosan agar TPM bisa melakukan pendekatan ke Kades. Mungkin itu beberapa hal yang harus ada strategi khusus lah katakanlah gitu. Yeah. Kan membangun infrastruktur itu ada indikatornya ya, dengan mutu kontrak, mutu baku ya, dengan mutu kualitas yang sudah ada standarnya. Tapi bagaimana membuat orang itu mampu memenuhi ya kan, dalam hal ini adalah capacity building untuk tenaga kerja masyarakat. Bu Kusnul ini harus punya cara-cara ya, bagaimana membuat seorang TPM yang tidak punya pengalaman sama sekali ya, dan dengan kondisi pandemi COVID ini gitu, nah harus dijalankan dengan solusi ya. Nah, apakah itu solusinya? Ya, kalau solusinya saya minta TPM untuk satu, tidak berhenti belajar membaca pedoman dan juga panduan, dan jangan malu untuk bertanya. Di awal kami ditempatkan atau di awal kami bertugas, ya, sekilas membaca judul programnya itu kan berkaitan dengan irigasi dan kepertanianan ya, dunia pertanian. Sementara melihat gelar teman-teman TPM tidak mengarah ke sana, ya, tidak mengarah ke sana, sehingga ada beberapa pihak yang dalam tanda petik menyaksikan kemampuan kami. Gitu. Nah, dari situlah kami memberikan pemahaman kepada TPM, kekhawatiran sebagian pihak bahwa apakah program ini bisa berjalan dengan kemampuan TPM yang seperti itu, dan juga dari latar belakang yang tidak mengarah ke dunia pertanian maupun tidak linear dengan dunia pertanian maupun irigasi, sehingga itu menjadi tantangan gitu, tantangan bagi teman-teman untuk bagaimana membuktikan bahwa sebenarnya kita juga mampu melaksanakan pendampingan, mampu melakukan pemberdayaan, dan kita juga paham soal dunia pertanian. Bagaimanapun juga pertanian itu harusnya dekat dengan kita ya, karena itu menghasil pangan yang harus kita ketahui. Nah, dari situlah kalian membuktikan itu bahwa latar belakang pendidikan tidak menjadikan kendala atau tidak menjadikan masalah bagi teman-teman TPM untuk membuktikan bahwa dia mampu untuk mendampingi P3A. Dan pendampingan P3A itu harus menjadi katakanlah prioritas gitu ya bagi teman-teman PM untuk fokus ke sana agar bisa membuktikan bahwa itu tadi dia mampu, jadi menjawab tantangan itu. Jadi memang itu saya dengar sendiri gitu loh. Saya dengar sendiri dari beberapa pihak ya, ketika kami berkumpul apa bisa gitu loh. Lihatnya kemarin ada yang SAG, ada yang SPD, nah gitu loh. Nah, makanya saya ketika dalam pertemuan dengan TPM saya katakan
kalian harus mampu. Artinya cara menjelaskan itu dengan bahasa yang general, ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan frekuensinya yang rutin, ya kan? Karena kemampuan otak untuk menerima informasi yang padat banyak itu juga ada keterbatasan. Gitu. Apakah itu ditemui juga pertemuan rutin dengan materi yang sama berulang sampai akhirnya TPM-nya bisa paham? Ya, pertemuan rutin sudah kami agendakan setiap tanggal 20. Dan untuk pertemuan berkala kami agendakan setiap hari Senin. Nah, untuk materi pertemuan rutin selain kami menyampaikan agenda untuk pertemuan rutin di awal bulan, katakan kami menyampaikan agenda bulan ini sesuai AWP DPUPR adalah misalkan kegiatan reorganisasi, maka yang harus disiapkan oleh TPM adalah bla 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 misalkan itu. Terus yang kedua ada juga yaitu tadi pemahaman soal materi yang atau pedoman yang harus dipahami oleh TPM, misalkan pedoman pendampingan. Nah, kami belajar bersama membedah pedoman pendampingan TPM yang dikeluarkan dari Bangda dan juga beberapa materi yang kami dapatkan ketika mengikuti pelatihan. Itu jadi ada ruang diskusi di sana. Terus kalau setiap tanggal 20 memang kami agendakan untuk membahas soal materi atau muatan yang ada di laporan bulanan gitu. Karena mereka ke sana sehingga apa saja dalam sebulan itu yang harus dimuat atau yang ada dimasukkan dalam laporan bulanan. Nah, itu yang kami bahas di tanggal 20 dan juga lain-lain, misalkan ada informasi lain yang bisa kami sampaikan karena misalkan dari Bangda atau dari Bapeda atau dari DPUPR bisa kami sampaikan dalam forum itu. Gitu. Jadi tetap ada ya di situ ya. Karena begini, dari kami juga ada keterbatasan ya kan, untuk ke lapangan. Solusi yang ditempuh dari kami adalah melakukan Zoom meeting beberapa kali, gitu ya Bu ya. Nah, tapi kan paling tidak kemarin belum bisa maksimal karena diskusi kita melalui WhatsApp, ya kan. Kemudian kami membuat terobosan melalui video-video durasi pendek dan durasi panjang. Harapannya TPM itu ketika ada hal yang tidak jelas bisa langsung memutar kembali video yang sudah kami bagikan ke rekan-rekan. Jadi itu adalah sebagian dari solusi kami. Nah, yang tidak justru malah ingin menyampaikan saja, Ya. jadi merespon ternyata di Jatinegara dan Ring Tutur yang ternyata itu adalah kewenangan kabupaten yang sebetulnya untuk dianggarkan di 2020, tetapi kemarin karena COVID sempat dipending tidak jadi, dan sekarang alhamdulillah tiba-tiba bisa dimunculkan lagi. Nah, ini sebuah apresiasi tinggi untuk Dinas PU Kebumen yang begitu begitu baik untuk tetap menjalankan program ini dengan baik. Nah, jadi satu hal yang utama di sini bahwa TPM itu lebih ke pendampingan kepada P3A-nya. Nah, jadi fokusnya adalah di situ. Sementara P3A ini harus berkontribusi, berpartisipasi dalam rehab dalam dua hal. Yang pertama dalam konstruksinya, kemudian yang kedua dalam pengawasannya. Ya. Nah, dalam konstruksinya ada tiga, yaitu tenaga kerja, supplier material, dan subkon. Nah, tetapi sejauh ini untuk subkon mungkin kita kesampingkan dulu. Jadi kemungkinan nanti di tenaga kerja dan supplier material. Nah, dari TPM ini bisa segera memberikan informasi kepada Dinas PU bahwa P3A mana saja nanti yang mempunyai potensi untuk berpartisipasi. Nah, ini memudahkan Dinas PU nanti untuk mendorong kontraktor untuk bekerja sama dengan P3A tersebut. Secara DLI itu memang partisipasi P3A tidak masuk di DLI 8. Nah, cuma di sini nanti yang perlu jadi perhatian Dinas PU bahwa verifikasi DLI 8 DI Jatinegara misalnya itu nanti akan bersamaan dengan verifikasi DLI 6-nya Jatinegara. Pertanyaan tentang partisipasi rehab nanti di DLI 6 di saat yang bersamaan.
Mungkin itu Bu. Jadi dalam waktu dekat saya harap TPM yang bertugas di Ringtutul dan Jatinegara untuk secara tertulis menyampaikan data kepada Dinas PU, pertama tentang potensi P3A, nama P3A dengan rencana mau berpartisipasi sebagai apa. Yang kedua, nama petandu atau nama kader P3A yang nanti akan terlibat dalam pengawasan. Pengawasan dalam arti bukan konsultan pengawas, ini pengawasan secara umum. Gitu. Nanti P3A dan TPM akan berhubungan langsung dengan Dinas PU. Ada tim nanti dari Dinas PU yang tim pengawas internal sebutannya, atau direksi pekerjaan, atau tim monef nanti. Nah, itu nanti masing-masing dinas akan mengeluarkan SK. Mungkin itu cukup ya. Ya. Oke. Seandainya boleh mengeluh, apa yang keluhan apa yang bisa dikeluarkan oleh Bu Kusno? Ini yang pertama soal pelatihan, Pak. Ya, TPM kami sudah sangat membutuhkan pelatihan, apalagi sudah reorganisasi. Nah, beberapa tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ya ada beberapa TPM memang belum berpengalaman dalam pendampingan sehingga butuh di-upgrade gitu ya, belum dilatih. Banyak hal ya, soal materi pelatihan maupun mungkin soal pendekatan maupun juga soal komunikasi di depan publik ya. Jadi beberapa memang saya harus terjun sendiri ke desa untuk memberikan sosialisasi dan memberikan penjelasan ya kepada Kades dan juga tokoh P3A untuk membantu TPM yang mengalami kesulitan dalam komunikasi itu. Terus yang kedua soal anggaran ya, karena kami tidak dibekali atau tidak dibawahi anggaran untuk mereorganisasi, sehingga memang teman-teman TPM itu harus betul-betul pintar dalam mendekati Kades untuk numpang kegiatan di desa, event di desa untuk sekedar bersosialisasi, menyampaikan sosialisasi maupun untuk reor, kegiatan reor. Ya, jadi kemarin beberapa desa yang saya datangi sendiri untuk kegiatan reorganisasi maupun sosialisasi, kami menumpangi kegiatan di Musir Bangdes, terus ada juga yang di Prang Musrembang, ada juga yang di Lokal Karya RKP Desa, ada juga yang kegiatan yang dilaksanakan oleh BPP PPL yaitu sosialisasi kartu tani, dan juga ada juga yang dilaksanakan oleh pendamping desa yaitu sosialisasi pendirian BUMDes. Ini salah satu contoh ya, dan contoh-contoh di desa lain atau di desa dampingan lain juga banyak variasi yang dilakukan oleh TPM untuk ya tadi hanya sekedar bisa eksis dan bisa menjalankan tugasnya, yaitu awal ini sesuai dengan AWP DPUPR yaitu sosialisasi dan reorganisasi P3A. Jadi target kami memang harusnya September ini selesai gitu. Sesuai AWP DPUPR kan sampai bulan September untuk reor. Meskipun ini masih tersisa banyak gitu loh. Kalau dilihat dari progresnya, bulan Agustus kemarin baru 59 yang di reor. Nah ini kan berarti masih ada PR, masih 100-an desa yang belum di reor. Tetapi memang 100 desa ini ada juga yang memang tidak mau di reor gitu. Tidak mau di reornya karena desa itu merasa tidak butuh P3A. Kenapa tidak butuh P3A? Karena selama ini tidak mendapatkan air dari air irigasi. Untuk kegiatan pertanian, masyarakat mengupayakan sendiri air melalui pembuatan sumur pompa maupun sumur bor. Nah, sehingga mereka sudah merasa mandiri menyelesaikan sendiri soal air. Nah, sehingga tidak butuh air irigasi. Nah, yang kedua karena tidak ada saluran ya. Dalam peta irigasi desa itu masuk peta irigasi Wadas Lintang, tetapi dalam realisasinya tidak. Jadi di situ tidak ada saluran irigasi yang mengarah ke desa itu.
Terus yang ketiga, ada saluran tetapi rusak. Nah, keluhannya beberapa desa merasa capek gitu loh. Kami sudah sampai sudah melaporkan berkali-kali bertahun-tahun tapi tidak ada tindak lanjut. Nah, sehingga bentuk protesnya itu ya tadi menolak untuk dibentuk P3A. Ya yang daerah-daerah yang tanda hujan gitu loh. Yang tanda hujan memang ada beberapa yang masuk peta tadi. Jadi sebenarnya itu dilewati, tapi untuk sebagian besar wilayah itu tanda hujan gitu loh. Jadi yang dialiri itu hanya sedikit gitu loh. Nah, itu juga merasa tidak butuh. Nah, untuk menggugah rasa butuhnya ini yang butuh perjuangan ya. Jadi kami dalam bersosialisasi menyampaikan bahwa memang P3A itu adalah organisasi yang bersifat gotong royong. Kami hanya mendorong partisipasi dari masyarakat dan untuk menggugah kebutuhan masyarakat bahwa P3A itu penting sebagai organisasi sebenarnya strategis. Ya, organisasi strategis karena apa? Karena mengatur air yang secara volume dari tahun ke tahun jumlahnya semakin sedikit tetapi dibutuhkan oleh banyak orang gitu loh. Jadi ini air yang sumber daya yang menjadi milik bersama yang harus diatur, harusnya dikelola. Nah, sehingga strategisnya di situ. Nah, untuk menggugah ini memang butuh strategi dari teman-teman TPM untuk memberikan pemahaman. Nah, ini yang perlu ada pelatihan soal itu gitu loh. Jadi pertama adalah pelatihan. Nah, ya pelatihan dari teman-teman. Jadi mohon untuk ditanggapi ya untuk kebutuhan pelatihan. Karena kalau kita pilah tadi apa yang dijelaskan oleh Bu Kusnul, ada dua hal yang ditangkap. Pertama adalah kendala tentang program, ya kan? Kendala P3A yang belum mau direorganisasi, ya, karena belum mendapatkan informasi yang utuh. Yang kedua adalah apa yang diambil oleh TPM menghadapi hal tersebut, ya kan? Berarti ada dua yang dibahas. Nah, kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tentang program, apakah kendalanya, apa solusi yang diambil dari kendala tersebut, tapi saya lebih menyoroti bagaimana seorang KTPM menerima keluhan-keluhan dari TPM atas kendala program yang sudah berjalan. Ya. Ini kondisi seperti ini, saya harus kenapa gitu, gimana solusinya Bu? Kemudian apakah kita menyerah dengan kondisi ini? Ya sudah, biarkan saja. Atau Bu Kusnul mengambil jalan, caranya ketemu dengan dinas PU, ya kan, supaya mengkoordinasi dengan desa seperti itu. Jadi ada upaya yang dilakukan atau Bu Kusnul melihat persepsi TPM ini harus diletakkan, dibenarkan sehingga TPM bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, kira-kira gimana Bu? Ya, kalau mungkin saya sampaikan satu lagi Pak Tommy ya. Tadi soal tadi program pendampingan P3A ya. Jadi selama ini nama P3A sebenarnya sudah tenggelam di masyarakat ya. Jadi hanya dibentuk ketika memang ada bantuan atau ada program sehingga pembentukannya instan. Nah, ketika sudah selesai program ya tenggelam di masyarakat. Sehingga itu kondisi di lapangan seperti itu ya. Sehingga kami harus menggugah kembali ingatan masyarakat bahwa P3A itu dulu ada. Nah, yang jadi lebih pamornya lebih naik Poktan. Nah, bagaimana seorang TPM bisa menjadi trigger supaya P3A itu bisa muncul kembali? Apa pesan khusus dari Bu Kusnul kepada TPM-nya? Ya, saya ingatkan kepada TPM dan juga ketika saya ingin sosialisasi, sebenarnya TPM sudah ada sejak zaman Orde Baru ya. Kalau dulu namanya Dharma Tita dengan adanya instruksi presiden gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu berganti nama menjadi P3A. Nah, yang saya sampaikan bahwa P3A dan Poktan itu ya saudara sepupu ya, hanya beda induk gitu katakanlah gitu ya. Jadi kebutuhan di masyarakat ketika butuh Poktan juga harusnya butuh P3A. Karena apa? Karena endingnya organisasi ini satu, yaitu apa? Peningkatan produktivitas pertanian. Nah, kalau produktivitas pertanian meningkat berarti kan pendapatan petani juga meningkat.
Nah, sehingga antara Poktan dengan P3A harusnya bersinergi dan saling bekerja sama, tidak terpisah. Jadi ketika di desa itu ada Poktan, harusnya juga ada P3A. Nah, sebelum pengelolaan lahan harusnya ada air yang mengalir. Nah, siapa yang air yang mengalir yang mengurusi? Ya P3A. Nah, itu pemahaman itu yang kami sampaikan kepada TPM dan juga kepada masyarakat ketika kami melakukan sosialisasi, sehingga kesadaran bahwa kebutuhan P3A itu muncul gitu loh. Pentingnya P3A itu muncul karena selama ini tenggelam orang merasa sudah cukup dengan adanya Poktan gitu ya, loh. artinya Bu Kusnul memberi pemahaman kepada TPM ya kan, bahwa P3A itu penting sebagaimana peran Poktan juga di lokasi. Begitu ya Bu Kusnul ya? Ya. Ada TPM yang bisa, ada yang cerdas nih ya kan, ada yang bisa menerjemahkan Bu Kusnul, tetapi mungkin ada juga TPM yang dalam tanda kutip belum sepenuhnya atau mungkin malu-malu ya kan, saya nggak bisa seperti Bu Kusnul gitu, ngomong di depan aja susah gitu loh. Apakah itu ada, dan kalau ada bagaimana mendorong TPM dengan kondisi seperti itu? Ya, kalau itu kami temui juga ya. Jadi memang ada TPM yang agak sedikit ada yang cuek gitu ya, dalam arti ketika ada juga yang cepat putus asa ketika 1 kali 2 kali datang koordinasi ke Kades ditolak, itu juga sudah rapuh udah ditolak, nggak mau gitu loh. Atau 1 kali 2 kali ke desa tapi Kadesnya tidak ada, rapuh ketemu Kades nggak, susah gitu loh. Nah, meskipun sudah saya sampaikan ya strateginya, ya udah minta kontaknya, hubungi aja melalui telepon bahwa yang kenalkan bahwa kalian adalah TPM yang harus mendampingi bla 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 gitu loh. Jadi banyak strategi yang harus bisa dilakukan oleh TPM untuk dalam tanda petik menaklukkan Kades katakanlah gitu loh, untuk berkomunikasi dengan Kades. Berkomunikasi. Iya, berkomunikasi dengan Kades gitu loh. Jadi memang ya untuk merangkul TPM yang seperti ini ya pelan-pelan gitu loh. Harus ya tadi harus saya dorong, terus saya juga siap. Jadi udah, kalau memang kesulitan saya bisa mendampingi ke desa itu. Berarti Bu Kusnul ini punya daftar ya, dari 33 TPM mana saja yang perlu diberi motivasi. Betul. Ada itu ya? Ya saya memetakan lah. Memetakan Ya, itu ya? betul ya. Meskipun tidak saya tuliskan ya dalam laporan, tapi saya sudah bisa memetakan mana yang harus saya dorong, mana yang harus saya dampingi, dan mana yang saya lepas gitu loh. Oh, gitu. Ya, itu saya lepas dalam arti ini sudah mampu gitu loh. Terus yang saya dorong ya sebenarnya ini mampu gitu loh, tapi mungkin ya itu tadi karena malas atau karena dia mempunyai kesibukan lain. Nah, itu yang saya harus menjelaskan bahwa kalian harus pandai-pandai membagi waktu, karena komitmennya ketika sudah menjadi TPM ya harus bekerja seperti ini. Nah, itu loh. Terus yang ketiga ya tadi yang memang harus saya dampingi. Nah, saya dampingi, pendampingannya memang tidak hanya dalam tataran komunikasi seperti ini, tapi juga saya langsung turun ke lapangan gitu loh. Ketika memang dia kesulitan untuk berkomunikasi, untuk menjelaskan ke masyarakat, ya saya dampingi betul gitu. Saya langsung terjun, dan itu saya pernah melakukan sosialisasi pada malam hari, karena memang harus malam hari. Malam hari. Betul. Saya datang sendiri. Oke. Artinya Bu Kusnul sudah ada langkah yang diambil. Pertama, yang kedua adalah memetakan ya, mendefinisikan persepsi. Yang kedua adalah memetakan TPM yang perlu motivasi khusus, ya kan? Nah, yang ketiga ini sering muncul ini, bagaimana gap antara TPM yang senior dengan TPM yang mungkin dalam kutip baru belajar, ya kan pasti ada nih istilah-istilah senior dalam pendampingan, kemudian ada yang baru terjun dalam pendampingan. Bagaimana Bu Kusnul melihat hal itu dan bagaimana meleburkan mereka? Ya, jadi terlihat ketika dalam menyampaikan argumentasi ketika dalam pertemuan-pertemuan ya, mana yang memang sudah pengalaman dan mana yang belum ya.
Nah, untuk menyatukan atau menghilangkan gap ini ya ini dilalah kami kan terbagi dalam 4 UPT. Nah dalam UPT itu memang ada yang senior, ada yang baru masuk gitu, baru fresh graduate ya, jadi memang belum pengalaman itu. Nah jadi dari pembagian UPT itulah akhirnya mereka melebur dengan sendirinya itu. Nah jadi yang senior memang saya tempatkan untuk ya semacam koordinator bayangan lah katakan gitu ya. Silakan untuk nanti si A untuk ikut membantu, saya sampaikan begitu, meskipun tidak secara khusus saya angkat sebagai koordinator, tapi setidaknya dengan omongan seperti itu yang bersangkutan paham bahwa si A perlu didampingi oleh si B yang lebih paham, lebih pengalaman gitu loh. Jadi dengan cara seperti itu sehingga kalau langsung saya tunjuk ini sudah pengalaman, nah nanti kan malah jadi terlihat sekatnya gitu loh. Sehingga bahasanya ya saya silakan nanti dari teman-teman yang per UPT itu nanti untuk yang memang masih perlu kesulitan bisa minta didampingi oleh si ini yang memang sudah pengalaman kayak gitu. Bahasanya seperti itu aja. Dan yang senior mau menularkan kepada yang masih belajar. Iya, terutama ketika melakukan pendekatan ke desa itu, ADES itu mau, ya jadi mau ikut mengantar. Ya meskipun bukan wilayahnya. Iya, bagus itu, ya. Ini perlu dicatat ini ya. Kemudian yang masih belajar itu juga membuka diri untuk menerima ilmu baru. Betul, ya. Jadi minta mengajak gitu. Ya, mengajak. Ayo temani saya ke desa ini. Gitu. Jadi bareng gitu. Artinya tidak ada yang keras kepala ya, dikasih tahu ini nasi ya kan, enggak itu bubur gitu, enggak ada ya. Salah tidak. Ngomong nasi ini kita belum makan siang. Iya. Bagusnya terima kasih tadi ya Pak, keluh kesah kemudian penajaman perihal capacity building ya. Kenapa ini kita angkat pada kesempatan kali ini, karena bagaimana kita bisa mengejar sebuah progres atau sebuah output dari kegiatan tanpa kita menyiapkan sumber daya manusianya ya. Dan sukses itu dicapai atau tujuan itu dicapai dengan proses yang bagus. Artinya tidak ada hasil yang muncul secara tiba-tiba, tapi semua menggunakan proses dari mulai hari pertama sampai dengan hari akhir kontrak. Saya kira itu. Ada lagi yang mau disampaikan? Bagus, cukup ya? Ya. Untuk pelatihan kami memang masih menunggu dari pusat karena ini terkait dengan penganggaran dan sebagainya. Tapi bukan konsultan pendukung namanya. Kalau kita hanya bisa berdiam diri menerima keadaan, kita juga mengambil strategi atau langkah sehingga walaupun pelatihan itu belum dilakukan, teman-teman TPM dimanapun berada di 4 kabupaten kami khususnya itu bisa bekerja mencapai target di dalam tugasnya masing-masing. Saya kira itu ya betul ya. Ya, tidak menutup kemungkinan ke depan kita juga akan berkunjung lagi ke Kebumen, apalagi pelaksanaan rehab di Pringtutul dan Jatinegara akan berjalan. Materi selanjutnya lebih banyak ke arah pendampingan P3A di dalam kegiatan rehab ya. Nanti ini Mas Sigit akan lebih banyak berperan ya. Kemudian kita tidak sekedar menyusun laporan, tapi kita juga memvisualisasikan ke dalam sebuah video sehingga menjadi jejak digital dari pekerjaan kita yang sudah dijalankan dari bulan Februari ya Mas ya di program IPMIP ya. Saya kira seperti itu Mas Sigit ya. Karena waktu kita terbatas dan juga masih ada agenda yang lain, saya kira cukup. Terima kasih rekan-rekan Bapak Ibu yang melihat rekaman ini. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.